Itu artinya kita pun dituntut untuk menghisab amal kita, menimbang amal kita. Sebelum kelak amal kita dihisab dan sebelum kelak amal kita ditimbang oleh Allah. Ditimbang sendiri dulu. Ya kan bisa, mulai tadi pagi bangun, apa kebaikan-kebaikan yang kira-kira cocok kepada Allah. Nah itu penting kita lakukan, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah sendiri amal kalian sebelum kelak amal kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ketika terjadi hisab sudah tidak ada tawar menawar lagi. Kalau sekarang, oh iya, kok terlalu banyak jeleknya hari ini. Sekitar ini sadar, perbaiki, tutup kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka Tartil Al-Quran, kita buka halaman 450. Halaman 450 surah As-Saffat ayat 114. Halaman 450 surah As-Saffat ayat 114. Mic-nya tuh ada deg-degnya ya. Ini lipat. Enggak, itu ucapnya itu. Lah, lipat. Sudah ketemu semua Bapak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna 'ala Musa wa Harun wa najjaynahum wa qaumahuma minal karbil 'azim. Walaqad mananna 'ala Musa wa Harun wa wa nasarnahum fakanu humul ghalibin wa atainahum al-kitabal mustabin. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون.
إن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون صدق الله العظيم Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 326. Halaman 326 surah Al-Anbiya ayat 45. Surah Al-Anbiya halaman 326 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'us summud du'a idza ma yunzarun wa la in massathum nafhatun min 'adzabi rabbika la yaqulunna ya waylana inna kunna
yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Sadaqallahul. Ini pembicaraan Allah khusus kepada Nabi. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, innama undirukum bil wahyi, aku hanya mengingatkan kalian dengan wahyu. Aku hanya mengingatkan kalian bil wahyi, dengan wahyu yang turun. Ayat ini merupakan lanjutan daripada beberapa ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sikap kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beliau, yang pada pokoknya sikap itu merupakan penolakan yang a priori, penolakan yang menggunakan argumentasi pokoknya. Jadi a priori, ada a posteriori. Yang a priori itu argumentasinya pokoknya saya tidak mau, pokoknya nggak mau. Tidak menggunakan argumentasi yang bisa diterima oleh akal. Penolakan seperti itu jelek sekali, karena dalilnya, argumentasinya hanya pokoknya. Kalau sudah begitu, yang dinilai itu orangnya, bukan apa yang disampaikan. Padahal ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, undur ma qala wala tandur man qala. Undur ma qala wala undur ma qala, dengarkan atau lihatlah apa yang dia sampaikan. Wala tandur mangkola, dan jangan kau pandang mangkola, siapa yang mengatakan itu. Ini komunikasi yang beradab. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa orang itu. Nah, komunikasi seperti itu adalah dialogis yang objektif antara informasi yang masuk dan kemudian kita yang menerimanya. Kalau kemudian karena melihat orangnya, walaupun pembicaraannya jelek, inti dari pembicaraan jelek diambil saja. Nah, itu komunikasi yang jelek sekali. Kan begitu mestinya kita berkomunikasi, Bapak ya. Jadi kita melihat apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan itu baik, walaupun dari anak-anak yang menyampaikan itu, kita terima. Karena itu hikmah namanya. Jadi hikmah. Kebaikan, ilmu yang bila diterapkan menjadi baik. Jadi begitu caranya kita berkomunikasi. Jangan melihat orangnya, tapi melihat apa yang disampaikan. Siapapun itu, kiai sekalipun, kita lihat apa yang disampaikan. Baik enggak? Kalau tidak baik, siapapun kita jangan terima. Kan begitu mestinya kita berkomunikasi. Dengan cara begitu, dunia komunikasi hubungan antara satu dengan yang lain menjadi aman, tertib, damai, dan perkembangannya ke depan bagus sekali seperti itu. Ini. Nah, beda dengan orang-orang musyrik Mekah. Karena Nabi Muhammad yang menyampaikan, pokoknya Muhammad yang menyampaikan, kalau kamu yang menyampaikan, aku nggak percaya. Padahal belum menggunakan dengan pemikiran yang baik. Nah, ini yang selama ini dilakukan, oleh orang-orang musyrik Mekah, yang memang
adat kita, adat ketimuran, kita menghormati adat ketimuran, menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati teman yang lebih tua. Itu memang ajaran-ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah. Misalnya malam yuqir malam yirham sawirona walam yuqir kabirona laisa minna malam yuqir kabirona walam yirham sawirona. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang tidak mengasihi yang kecil, yang tidak mengasihi yang muda, dan tidak menghormat yang tua. Itu ajaran Nabi. Tapi ketika kita berkomunikasi agar supaya situasi dan kondisi menjadi baik, kita jangan terlalu melihat siapa yang mengatakan, tapi kita lihatlah apa yang dia katakan. Tidak seperti kaum musyrikin Mekah itu. Karena Nabi Muhammad sudah benci pada orangnya, nah kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi serba salah. Pokoknya aku tidak menerima kalau kamu Muhammad yang menyampaikan. Nah, antara lain perwujudan dari sikap a priori seperti itu mengejek dan menghina Nabi. Nabi dan dia dan dihina terus. Termasuk juga ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Antara lain orang-orang musyrik Mekah itu mengejek Nabi, ayo Muhammad, segera turunkan adab yang kamu janjikan itu. Kalau memang kamu benar, segera turunkan adab itu. Ditantang seperti itu. Tapi tantangan ini bukan tantangan beneran, mengejek aja, mengejek Nabi. Nah, ayat yang ke-45 ini memerintahkan Nabi untuk menjelaskan itu. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, innama unzirukum bil wahyi. Aku hanya mengingatkan kalian dengan akan turunnya adab dan seterusnya bil wahyi, berdasarkan wahyu yang disampaikan Allah kepadaku. Berdasarkan informasi dan perintah yang disampaikan Allah padaku. Oleh karenanya jangan menuntut yang macam-macam kepadaku, yang melebihi kemampuanku. Aku ini manusia biasa kok. Di Rasulullah diperintahkan seperti itu oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu berdasarkan perintah Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada beliau. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, innama unzirukum. Aku hanya mengingatkan kalian bil wahyi, dengan wahyu yang aku terima. Dan di dalam wahyu itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aku sampaikan kepada kalian. Ayat 45 ini mengandung dua maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kecaman terhadap kaum musyrikin. Kecaman terhadap mereka yang selama ini mereka tunjukkan, yang selama itu mereka tunjukkan. Kecaman bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah melalui argumentasi yang masuk akal, bukti-bukti, hujah-hujah yang masuk akal. Tapi kemudian mereka menolaknya secara a priori. Itu kecaman terhadap otak mereka, terhadap akal mereka. Yang mereka melihat orang tapi tidak melihat apa yang disampaikan oleh orang itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebagai hiburan. Yang kedua, kembali Allah menghibur Nabi. Karena seperti di awal saya sampaikan bahwa Nabi itu sangat concern terhadap umatnya. Jangan sampai ada yang masuk neraka di antara umat Nabi itu. Bagaimana yang pernah saya sampaikan di akhir surah Taubah di situ, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Harisun, sangat loba Rasulullah itu agar supaya umatnya itu masuk surga semua. Tidak ada yang kecemplung di neraka. Tidak ada yang kecemplung kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun lebih-lebih di akhirat kelak. Itu sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika menghadapi kaum musyrikin Mekah seperti itu, Nabi itu gusar, perih hatinya. Nah, pada ayat ini potongan yang kedua,
pada ayat 45 ini Allah menghibur lagi, kembali menghibur Nabi agar supaya hati Nabi tetap tenang dan kemudian rela dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah terhadap kaum musyrikin. Itu berupa adab. Wala yasma'u summud du'a idza ma yundarun. Wala yasma'u summu, dan tidak bakalan mendengar orang yang tuli. Orang yang tuli itu tidak bakalan mendengar ad-du'a kepada seruan. Idza ma yundarun, ketika mereka diingatkan. Mereka tidak akan mendengar. Asum, orang yang tuli. Nah, Allah menyebut orang tuli di sini bukan tuli dalam arti tidak mendengar telinganya. Bukan tuli secara fisik. Bukan tuli karena memang tidak bisa mendengar, bukan. Tapi dimaksud tuli di sini adalah mereka mendengar telinganya, tetapi tidak bisa memanfaatkan apa yang didengar itu. Orang yang mendengar tetapi tidak memanfaatkan apa yang didengar, itu Allah mengumpamakan, menyamakan dengan orang tuli. Karena tidak ada bekas manfaat apa-apa, walaupun dia mendengar. Nah, sama dengan orang yang pura-pura tidur, dibanguni pura-pura tidur. Mendengar kalau dibanguni, bangun. Tapi kemudian mereka tidak memanfaatkan apa yang dia dengar, bahwa apa yang didengar itu adalah perintah untuk segera bangun. Tapi karena tidak bisa memanfaatkan, orang seperti itu diumpamakan, dipersamakan oleh Allah dengan orang yang tuli. Nah, ini sama dengan ini. Wala yasma'u summud du'a, dan tidak akan mendengar. Semua orang yang tuli, ad-du'a, tidak mendengar kepada apa? Ad-du'a, kepada seruan. Idza ma yundarun, ketika mereka itu diingatkan, diseru, dinasihati, diberi mau'izah hasanah. Itu tidak, tuli tidak bisa mendengar, artinya tidak bisa memanfaatkan apa yang dia dengar. Biarkan Muhammad mereka, jangan terlalu gusar dengan mereka. Mereka orang tuli kok, kata Allah. Artinya orang yang mendengar tetapi tidak bisa memanfaatkan apa yang dia dengar. Nah, ini dipersamakan oleh Allah dengan orang yang tuli. Sama dengan tidak mendengar. Karena pendengaran itu ketika kita mendengar harus bisa memanfaatkan apa yang kita dengar. Misalnya, oh awas ada curang. Tapi kita tetaplah merobot. Sama dengan orang tuli itu. Karena tidak bisa memanfaatkan apa yang dia dengar. Nah, kita diharapkan oleh Allah tidak seperti itu. Ketika kita mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Nah, kita menggugah hati kita agar supaya melaksanakan sesuai apa yang kita dengar. Sama dengan kita mendengar pengumuman di stasiun kereta jurusan Kalibaru Malang akan masuk Spur 2 pada jam sekian. Tapi kita yang mendengar tetap saja tidak memperhatikan itu, tidak bisa memanfaatkan apa yang kita dengar itu. Maka yang terjadi, kita akan terlambat kereta karena kita tidak bisa memanfaatkan apa yang kita dengar. Sama dengan adzan misalnya, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu biasanya adzan sholat subuh. Ya kan? Tadi kan ada begitu. Jawabannya apa? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, ada itu Bapak-bapak, jawabnya ada persis sama dengan kalimat yang disampaikan oleh muadzin, kecuali di adzan subuh as-sholatu khairum minan naum, itu jawabnya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sudah hafal semua ini? Artinya apa itu? Shadaqta, benar kamu kholbari. Shadaqta, benar kamu kholbari. Wa bararta, baik engkau kholbari. Wa ana dzalika minasyahidin, dan aku termasuk orang yang bersaksi terhadap kebenaran dan kebaikan itu. Pernahkah kita mengorek ucapan kita? Shadaqta, benar kamu kholbari, baik kamu kholbari. Pernahkah kita mengorek itu? Tidak pernah kan? Kenapa tidur lebih baik daripada sholat? Pernah kita mengorek itu, mencari kenapa lebih baik daripada sholat?
Ini coba kita berpikir itu. Sadaqta wa bararta. Mana Rasulullah menuntut jawabnya, sadaqta, benar kamu berberi. Hati muadzin maksudnya. Wa bararta, dan baik kamu berberi. Kenapa seperti itu? Nah, PR ini di rumah, bapak-bapak. Kenapa kita menjawab begitu? Kan bapak-bapak yang jawab. Ya, sadaqta, benar kamu. Nah, orang yang membenarkan tentunya kan punya alasan. Kalau tidak punya alasan, ngapain kita mengatakan benar? Kan begitu logikanya. Ya. Nah, PR kita di rumah berpikir itu. Kenapa kita mengatakan benar? Di mana letak kebenaran bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur? Saya jawab, bocorannya ada satu. Sholat subuh itu adalah sholat yang paling istimewa. Karena di situ pertemuan disaksikan oleh malaikat ketika malaikat penjaga malam akan pulang ke baraknya bertemu dengan malaikat yang bertugas siang di sholat subuh. Itu dalam ayatnya kan pernah saya sampaikan itu. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu kalau tidak salah di surah Israel. Nah, Bani Israel. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Inna Qur'anal fajri, sebenarnya bacaan di waktu fajar, artinya sholat fajar, sholat subuh. Karena ada sholat subuh itu masyhud dan disaksikan oleh malaikat. Menyaksikan orang yang sholat subuh. Malaikat yang menjaga malam semalam tentu pulang ke baraknya ketemu di sholat subuh dengan malaikat yang akan bertugas siang. Sama dengan pampres itu, pasukan pengawal presiden di istana, kan aplosan. Orang yang petugas yang menjaga malam akan pulang diganti dengan pasukan pengawal presiden yang akan bertugas siang hari. Sama dengan ini, alam ini dijaga oleh malaikat yang bertugas jaga malam, kemudian ada yang bertugas jaga siang, sesiang suntuk, semalam suntuk. Nah, itu bertemunya di sholat subuh. Bisa dilihat di tasbihnya itu. Nggak ketemu Pak Guru? Hah? Nah, surat Al-Isra kalau tidak salah itu ayat berapa? Ayat 55. Bani Israil. Ya, Al-Isra. Aqimis sholat, tegakkan sholat liduluki syamsi, karena matahari sudah tergelincir. Ini sholat zuhur dan sholat asar. Ila ghasaqil lail, sampai pada gelapnya malam. Nah, gelapnya malam itu sholat maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan di waktu fajar, artinya sholat subuh. Kenapa? Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, sungguhnya sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat. Ini bocoran satu. Kenapa ada dalam adzan subuh itu disebut as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik dari tidur. Nah, kalau subuhnya ejor petek, ya kan malaikat sudah berangkat tugasnya, itu antara lain. Nah, kemudian ada jawaban-jawaban berikutnya, itu tugas bapak masing-masing di rumah untuk mencari kenapa sholat subuh itu tidur itu, sholat itu lebih baik dari tidur, dan itu disebutkan. Baik Bapak, kita lanjutkan. Wala immatsatuhum nafhatum min adzabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Padahal mereka menuntut agar supaya azab itu segera diturunkan. Seandainya wala immatsatum, seandainya jika menyentuh kepada mereka kaum musyrikin yang selalu mengejek Nabi dengan mengatakan, ayo Muhammad segera turunkan azab yang kau janjikan itu. Menyentuh kepada mereka nafhatun min azabi rabbik, satu bagian sedikit saja min azabi rabbik, dari azab Tuhan engkau. Diberi adab sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang baru permulaannya saja, belum mencapai puncak daripada siksa dan adab itu.
Baru mulai saja Adam itu turun. Layaqulunna ya wailana, layaqulunna, niscaya mereka pasti akan berkata, ya wailana, wahai celaka kami, kecelakaan bagi kami. Inna kunna zalimin, sesungguhnya kami kunna ada kami zalimin, yaitu orang-orang yang sudah mendaging kezalimannya. Zalimin, punya kami ini orang zalim. Ketika Adam itu baru nyampe, baru turun, belum sampai mencapai puncaknya, mereka sudah mengeluh seperti itu. Mereka sudah menyesal seperti itu. Tapi sekali lagi penyesalan yang sudah tidak berguna. Ketika Adam sudah turun, di situ ada penyesalan. Penyesalan itu tidak berguna lagi. Sama dengan ketika seseorang ngorok, nyawa sudah ngorok di kerongkongan. Pada saat itu sudah ditampakkan semua adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada waktu itu bertaubat kepada Allah, maka penyesalan dan pertaubatan pada saat itu sudah tidak berguna lagi karena sudah terlambat. Karena sudah terlambat. Oleh karenanya kita ketika ketemu dengan ayat seperti ini, di dalam hati kita bertekad untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia bukan malaikat, tapi juga manusia bukan iblis. Ini ungkapan-ungkapan yang barangkali perlu kita perlu kita jadikan sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan ini. Manusia memang bukan malaikat, tapi manusia juga bukan iblis. Artinya apa? Manusia itu memiliki potensi untuk menjadi baik, tapi juga memiliki potensi untuk menjadi jelek. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu Allah menitipkan akal dan nafsu bagi kita. Malaikat tidak diberi nafsu, iblis tidak diberi akal, sehingga tidak bisa berpikir baik. Karena demikian, sekali lagi, manusia bukanlah malaikat, tapi juga manusia bukan iblis. Tidak baik terus seperti malaikat, tapi juga tidak jelek terus seperti iblis. Ketika seperti itu, maka istighfar dan tobat serta permohonan ampun itu mutlak kita lakukan sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Kapan waktu terlambat itu? Antara lain seperti itu ketika nyawa sudah ngorok di kerongkongan. Itu sudah terlambat. Ketika azab sudah turun, itu sudah terlambat. Ketika kiamat sudah terjadi, itu sudah terlambat. Mumpung masih seger, masih sehat, nah mari kita bersama-sama bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun-rukun tobat itu ada 4, seperti yang sering saya sampaikan. Ada penyesalan di situ. Ada tekad untuk tidak kembali di situ. Dan kemudian menghentikan apa yang kita lakukan. Kesalahan yang kita lakukan, seketika itu kita hentikan. Ada penyesalan itu. Ada tekad untuk tidak kembali mengerjakan kelakuan yang buruk, jahat itu. Nah, kemudian yang keempat adalah bila kesalahan itu berkaitan dengan sesama manusia, ada hakul adami, kita memohon ikhlasnya atau kita memohon kerelaan daripada orang yang kita zalim itu. Ini penyesalan dari orang-orang musyrikin yang tidak berguna, yang tidak ada gunanya lagi. Nah, ayat yang ke-47, wa nad'ul mawazina. Jangan menduga ketika adab itu turun, siksa itu turun dari Allah. Jangan menduga bahwa siksa itu karena penganiayaan. Jangan menduga bahwa mereka sedang teraniaya. Jangan menduga seperti itu. Sebab Allah Maha Suci dari sifat aniaya itu. Yang pertama karena Allah tidak butuh kepada siapa-siapa. Orang yang suka menganiaya, berbuat zalim itu kan karena butuh.
butuh sesuatu, kemudian dia menganiaya. Apa butuh harta, butuh kekayaan, butuh untuk kesenangan hidup misalnya. Kemudian karena butuh, mereka seringkali melakukan kezaliman, melakukan perampokan, penipuan, korupsi dan sebagainya. Karena butuh. Allah tidak butuh apa-apa kepada kita. Tidak butuh apa-apa. Jadi Allah Maha Suci daripada zalim. Yang kedua, kezaliman itu dilakukan oleh orang jahat. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jahat kepada kita. Tidak jahat kepada kita. Oleh karena jangan menduga ketika Adam itu diturunkan oleh Allah karena Allah itu zalim. Atau karena mereka sedang teraniaya. Tidak. Tidak. Yang benar seperti apa? Wa nadha'ul mawazinal qist. Dan kelak di hari kiamat aku akan memasang timbangan keadilan. Jadi kelak di hari kiamat itu ada Allah memasang timbangan. Timbangan. Di dalam memperhitungkan amal hambanya, Allah meletakkan dan memasang timbangan. Timbangan itu kan ada piring timbangan dan ada tempat menaruh anak timbangan. Kan begitu yang namanya timbangan. Dan itu adil. Dilakukan Allah adil, tidak menganiaya. Kenapa? Karena itu tadi Allah tidak butuh kepada siapa, Allah tidak jahat. Sehingga timbangan yang ditaruh oleh Allah itu pasti adil, pasti adil, pasti tepat. Beda dengan keadilan di dunia ini. Karena yang berlaku, yang mengadili itu orang yang butuh. Hakim sekalipun itu orang yang butuh. Butuh menghidupi keluarganya, butuh beli mobil, butuh ini meningkatkan kekayaannya. Sehingga keadilan sering diabaikan ketika kita di dunia. Tapi keadilan Allah tidak akan terabaikan, itu pasti adil dan tepat. Kenapa? Karena sekali lagi Allah tidak butuh kepada kita, Allah tidak jahat. Allah tidak jahat. Jadi kelak di hari kiamat Allah memasang timbangan itu, dan itu pasti adil, pasti adil. Wanadul mawazinal qist liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka pada saat itu ketika amal-amal hambanya ditimbang, tidak ada seorang pun yang teraniaya, tidak ada seorang pun yang dianiaya. Penganiayaan itu dengan cara mengurangi kebaikannya atau menambah keburukannya. Misalnya ada hamba yang berbuat jelek misalnya, tak berdoa pas ditambahkan kejelekannya, tidak. Atau ada hamba yang berbuat baik, ada kebaikannya dikurangi oleh Allah, tidak. Semua dibayar dengan secara penuh, dengan secara penuh. Kalau kezalimannya 100, ya dibayar 100 adabnya. Kalau kebaikannya 100 juga, maka pahalanya dibayar 100, tidak dikurangi dan tidak ditambahkan. Tidak dikurangi bagi kebaikannya dan tidak ditambahkan bagi kejahatannya. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Walaupun amal, baik amal itu yang baik maupun yang buruk, seberat biji sawi, ini simbol saja daripada hitungan yang paling sedikit sekalipun. Artinya, maksudnya amal baik sedikit pun, seperti apa paling sedikitnya, atau amal jelek sesedikit apapun, kelak akan didatangkan oleh Allah faktanya di dalam timbangan itu. Makanya may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal baik walaupun sebesar atom, kelak akan mendapatkan pahalanya. Sebaliknya, siapa yang berbuat jelek walaupun hanya sebesar atom, sekecil apapun, kelak akan mendapatkan adabnya di hadapan Allah Taala melalui penimbangan. Nah, penimbangan ini ditetapkan sebelum titik.
Di antara kita kan wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib beriman terhadap hari akhir dan segala yang berkaitan dengan hari akhir ini. Kita wajib beriman bahwa alam itu akan rusak dan menjadi hari yang terakhir. Di samping beriman pada hari yang terakhir itu, kita harus juga wajib beriman terhadap rentetan dari hari akhir. Apa rentetannya? Ba'as, dibangkitkannya kembali dari kubur ketika kiamat terjadi. Dan kuburnya dibangkitkan semua. Kemudian digiring ke satu tempat namanya mahsyar. Nah, kemudian setelah itu dihisab dan ditimbang amalnya. Kemudian setelah itu dilewati titi menuju surga atau tercemplung di neraka. Dan itu wajib kita iman, wajib kita percaya. Sebagaimana kita wajib mempercayai bahwa alam itu akan berakhir kelak. Waktunya kapan? Tidak penting kita tahu kapan terjadinya kiamat. Yang penting kita persiapkan baik-baiknya. Wakafa bina hasibin, dan cukuplah kami hasibin sebagai orang yang membuat perhitungan. Cukuplah Allah. Nah, di sini bina. Wakafa bina. Sebagaimana yang saya sampaikan, kalau Allah kemudian menggunakan kata seperti ini, kata mutakalim ma'al ghair namanya. Jadi kami, kalau kami itu kan bersama orang lain. Allah bersama kita. Kalau Allah sendirian tidak menyebut dengan bina, tapi wakafa bi. Cukuplah aku. Tapi ini tidak, cukuplah kami hasibin sebagai orang yang membuat perhitungan. Itu apa artinya? Rahasianya apa? Kita pun juga hendaknya menghitung sendiri amal kita, menimbang-nimbang sendiri amal kita. Oleh karenanya ulama mengungkapkan nasihat-nasihat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah sendiri amal kalian. Belum jam 6 Bapak. Tadi dimulai jam 5:04. Jadi belum 1 jam ini. Apalagi minggu. Apalagi minggu kan sekolah libur, Pak Guru ngajarnya libur, Pak Rojak juga ngajarnya libur. Paling-paling yang ke pasar yang ntar lagi karena mingguan. Ini rahasia kenapa Allah berfirman wakafa bina. Kok kemudian tidak berfirman wakafa bi hasibin. Cukuplah aku sebagai orang yang membuat perhitungan. Kok bina, cukuplah kami. Kami itu kan dengan orang lain. Itu artinya kita pun dituntut untuk menghisab amal kita, menimbang amal kita. Sebelum kelak amal kita dihisab dan sebelum kelak amal kita ditimbang oleh Allah. Ditimbang sendiri dulu. Ya kan bisa, mulai tadi pagi bangun, apa kebaikan-kebaikan yang kira-kira cocok kepada Allah. Seberat juga Allah. Apa kira-kira? Nah itu penting kita lakukan. Penting kita lakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah sendiri amal kalian sebelum kelak amal kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ketika terjadi hisab sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau sekarang, oh iya, kok terlalu banyak jeleknya hari ini. Sekitar itu sadar, perbaiki. Tutup kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan timbang-timbanglah sendiri. Dan itu manajemen kehidupan seperti itu. Manajemen perusahaan seperti itu. Setiap saat kita harus evaluasi perkembangan perusahaan kita. Introspeksi. Kemudian kita pada akhir tahun perhitungan, nah kita menghitung aktiva dan pasiva daripada perusahaan kita. Manajemen kita. Kan begitu. Perusahaan apa saja mesti arahnya ke sana. Karena termasuk bagian daripada manajemen itu adalah
koreksi, evaluasi, dan kemudian menyusun perencanaan untuk tahun yang akan datang. Dan begitu Al-Quran menuntut kita manajemen kehidupan ini seperti itu, merencanakan kehidupan, kemudian menghitung sendiri dan mengevaluasi sendiri. Mudah-mudahan waktu masih segar ini kita masih sehat, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk terus bertaubat, mengevaluasi kita, sehingga pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita dengan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Walaqad ataina Musa wa Harun wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi asari min kulli da'in wa nuruhu damilun li qalbi inda jamli wa khairati faya rabbi matti'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alihi wa ashabi bi'imnil tubuyani wa ya rabbi zidni ilman wa hikmatan fi jahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alihi wa ashabi bihimnil tuhayati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.